Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Heni Nur Safitri. Hari ini kita akan belajar tentang IPS lagi nih. Oke, kita kemarin kan udah bahas nih tentang interaksi sosial. Kita review bentar dikit aja ya. Interaksi sosial itu apa sih? Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jangan sampai lupa juga syarat dari interaksi sosial. Harus ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, untuk lebih memahami bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada apa aja, kita lihat video berikut ini ya. What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back and we'll walk up the hill. Ready? Nah, tadi kan kita udah lihat nih tentang video kartun ya. Di sana ada keledai dan seorang yang terjumus ke jurang. Nah, mereka bersama-sama. Terus di video yang kedua itu tentang tawuran antar warga. Nah, ini fenomena ini termasuk dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang kita bahas ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada apa aja sih? Jadi kalau untuk bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua anak-anak, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan perilakunya. Kalau berdasarkan sifatnya itu ada bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, apa aja sih yang termasuk dari asosiatif? Ingat ya, kalau untuk bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dia itu sifatnya lebih mengarah kepada hal kerukunan, hal-hal yang positif pokoknya. Seperti apa aja sih? Kerjasama, terus ada tawar-menawar, terus ada koalisi. Nah, koalisi untuk penggabungan dua atau lebih kelompok organisasi itu. Dan ada juga kooptasi. Nah, kooptasi ini tuh seperti menyikapi menyetujui lah ya, menyetujui bisa pimpinan baru atau kebijakan baru, seperti halnya contoh dari adanya lembaga KPK. Nah, KPK ini merupakan salah satu contoh dari kooptasi. Terus yang terakhir ada patungan. Kalian sering kan kalau beli jajan patungan. Nah, ini kalian sedang melakukan salah satu bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Terus yang kedua itu ada akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan gitu. Jadi biasanya itu ada pihak ketiga. Ada beberapa contoh nih seperti mediasi. Nah, mediasi ini penyelesaian masalah atau konfliknya ini berdasarkan pada pihak ketiga gitu sebagai penasihat gitu. Biasanya ada di
di perundang-undangan ya anak-anak, ketika sidang gitu ada tahapan mediasi, terus ada tahapan kompromi gitu. Penyelesaian masalahnya ini dia itu melalui jalan damai gitu ya. Terus ada koersi. Nah, koersi ini merupakan salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan cara paksaan atau tekanan gitu. Contohnya tuh seperti rentenir. Nah, kalian pernah dengar rentenir nggak? Nah, rentenir ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif yang koersi. Jadi di sana ada salah satu pihak yang kuat dan ada salah satu pihak yang lemah, yang bagaimana dia itu lebih menguasai pihak yang lemah. Terus ada arbitrase gitu. Jadi arbitrase ini penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga atau dengan menggunakan lembaga hukum gitu. Jadi biasanya ini ada di persidangan. Kalau kalian ada contoh kasus pembunuhan terus divonis beberapa tahun, nah kayak hakim, jaksa itu termasuk dari arbitrase gitu ya. Terus yang terakhir ada konsilasi. Nah, konsilasi ini merupakan penyelesaian perselisihan dengan mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih. Contohnya seperti kayak suku adat dalam gitu ya, misalnya dengan masyarakat yang mana dia itu sulit untuk dia ajak sosialisasi. Makanya kita harus tahu itu apa yang diinginkan oleh masyarakat adat di situ dan apa yang diinginkan oleh masyarakat pemerintah contohnya di sini. Terus yang ada toleransi anak-anak. Ada toleransi kita sudah tahu ya bagaimana sikap menghargai perbedaan dalam masyarakat, seperti halnya kita Ibu sebagai seorang muslim dan ada anak-anak yang Hindu. Jadi kita saling toleransi gitu ya, menghargai perbedaan. Terus ada adjudikasi. Nah, penyelesaian perselisihan konflik ini melalui pengadilan atau meja hijau. Oke. Dan terakhir itu ada stalemate. Nah, kedua belah pihak ini berselisih memiliki kekuatan yang seimbang gitu. Jadi kayak contohnya itu perang dingin gitu ya antara blok timur dan blok barat di Eropa, karena memiliki kekuatan yang sama. Jadi seiring berjalan waktu dia selesai gitu ya. Oke, proses yang ketiga dari asosiatif ada yang namanya akulturasi. Nah, apa sih akulturasi itu? Untuk kalian lebih paham tentang apa itu akulturasi, lihat video ini ya. Sentuhan ornamen Bali terlihat jelas pada bangunan masjid. Tiap sudut dan sekeliling dinding terpadukan dengan gaya ukiran khas Bali, selaras dengan umat Hindu dan Islam di sekitarnya yang saling bergotong royong. Menurut Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Haji Muhammad Suwarno, pendirian Masjid Al-Hikmah pada tahun 1978 melibatkan pekerja orang Bali dengan arsitek ornamen Bali oleh almarhum Wayan Kasim dari Pegayaman Buleleng. Oke, berita tadi menjelaskan bahwasannya ternyata di Denpasar itu ada wujud nyata loh dari kebudayaan Hindu dan kebudayaan Muslim gitu menjadi satu dan disebut sebagai akulturasi. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Nah, akulturasi itu terjadi ketika ada dua kebudayaan yang berpadu menjadi satu tanpa menghilangkan kekhasan dari budaya yang awalnya gitu. Jadi di sana kan ada masjid, ada ornamen-ornamennya yang khas dari warga Bali. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari akulturasi budaya. Nah, faktor penyebab akulturasi itu salah satunya itu tidak ada hambatan geografis gitu. Dia tidak terbatasi, terus adanya keterbukaan. Jadi kedua belah pihak itu mereka saling terbuka untuk menerima perubahan gitu, menerima kebudayaan baru gitu. Terus terdapat persamaan dalam kebudayaan tersebut gitu. Terus yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir itu ada kebudayaan baru yang mengandung kebenaran dan memberi manfaat. Salah satu contohnya masjidnya jadi lebih indah kan? Terus yang keempat, proses asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan peleburan dua kebudayaan nih, kebudayaan berbeda dengan ciri khasnya itu menghilangkan kebudayaan lama dan membentuk suatu kebudayaan yang baru gitu. Coba kalian perhatikan pada contoh berita yang akan Ibu sampaikan di sini.
perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan diriku untuknya, tak rela kau dengannya. Gimana, asik kan lagunya? Nah, lagu dangdut ini merupakan salah satu wujud dari asimilasi anak-anak. Jadi dimana di situ ada lagu India. Jadi kalau kita baca historinya ya, jadi lagu dangdut itu percampuran antara lagu India dengan lagu Melayu dan dikolaborasikan menjadi lagu dangdut. Nah, kira-kira unsur-unsur apa aja sih, bagaimana sih proses asimilasinya itu? Nah, salah satunya itu prosesnya yang pertama itu perbedaan dalam kelompok masyarakat mengharuskan adanya interaksi sosial secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sana itu ketika mereka interaksinya terlalu lama, mereka harus beradaptasi ya anak-anak, dan tidak mungkin dua kebudayaan itu harus sama-sama istilahnya itu menggaungkan ciri khasnya dia gitu tanpa harus melakukan adaptasi, makanya terjadi proses asimilasi di situ. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan antar kelompok di masyarakat tersebut. Terus dan yang ketiga itu ada proses penyesuaian dengan kebudayaan di sekitarnya. Terus apa aja ya kira-kira faktor pendorongnya terjadinya asimilasi? Ini yang pertama itu ada interaksi sosial antar kelompok masyarakat berjalan dengan sangat intensif. Yang kedua itu adanya sikap terbuka dan toleransi yang cukup kuat di masyarakat tersebut. Dan yang ketiga adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta yang terakhir itu ada penerapan sistem stratifikasi sosial. Jadi ada lapisan-lapisan masyarakatnya di situ. Dan juga ada yang namanya pernikahan campuran yang akan kita bahas habis ini. Oke, pernikahan campuran atau biasa kita sebut amalgamasi. Nah, amalgamasi ini merupakan peleburan dua kelompok budaya gitu, sehingga melahirkan kebudayaan baru. Ini lebih kepada pernikahan ya kalau amalgamasi ya. Jadi biasanya kalau amalgamasi itu misalnya kayak gini, ibunya Muslim, bapaknya Hindu, atau ibunya suku Batak, bapaknya suku Jawa. Ini merupakan salah satu contoh dari adanya amalgamasi. Gitu ya anak-anak. Oke, ada proses sosial yang disosiatif. Kalau tadi ada asosiatif, sekarang ada disosiatif. Kalau ada yang positif, pasti ada yang negatif. Nah, yang negatif ini biasa disebut proses disosiatif ya anak-anak. Jadi dia mengarah pada hal-hal yang kurang bagus gitu ya. Yang pertama itu ada apa sih? Ada persaingan atau kompetisi yang tidak sehat gitu ya. Misalnya kelompok A dengan kelompok B bertanding dengan sangat curang. Terus ada yang kedua itu ada yang namanya kontravensi, itu merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Jadi misalnya kayak gini, setiap kelas kan di situ ada ketua kelasnya ya. Kalau misal di kelas kalian ada ketua kelasnya, kalian mau rapatin tentang lomba gitu, tapi kemauan dari ketua kelas itu harus dipenuhi, dan ternyata ada nih kelompok-kelompok yang lain itu ternyata nggak suka gitu, mereka bergunjing di situ, tapi tidak sampai adanya pertikaian di situ. Jadi tidak ada kontak fisik, cuman desas-desus belakang gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada pertentangan dan konflik. Biasanya ini ada konflik ras, konflik suku, terus konflik agama. Nah,
pertentangan ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat anak-anak, dan konflik ini dalam masyarakat tidak dapat dihindari tapi dapat dicegah dengan sikap toleransi, terus sikap saling menghargai satu sama lain gitu ya. Biasanya macam-macam nih faktor penyebab konflik anak-anak. Yang pertama itu mungkin perbedaan individu ya, seperti hanya perbedaan pemikiran, perbedaan perilaku, dan juga perbedaan pendirian dari orang tersebut gitu. Terus yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Mungkin budaya di Jawa itu dia mungkin bahasanya kasar gitu, atau lebih halus bisa ya kalau di Jogja gitu ya. Terus dibawa ke Banyuwangi yang agak kasar gitu. Kalau seumpama ini kurang baik adaptasinya atau interaksinya, otomatis akan menimbulkan konflik. Dan yang ketiga ada perbedaan kepentingan, dan juga pastinya ada perubahan sosial di situ, serta mungkin saja di situ terdapat kesenjangan sosial yang tidak merata anak-anak gitu ya. Nah, konflik ini juga memiliki dampak positif sebenarnya. Ada dampak positifnya juga, ada dampak negatifnya juga ya. Jadi kalau dampak positifnya itu bisa meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok gitu. Nanti kalau kalian di SMA belajar tentang sosiologi, di situ ada yang namanya sosiologi konflik. Kalian akan belajar tentang ternyata konflik itu semakin mempererat dua kelompok tersebut gitu. Terus memperjelas gitu aspeknya itu ada apa aja, serta menciptakan salah satu kompromi yang baru gitu. Dan dampak negatifnya itu ya kalau kita lihat konflik ya, misalnya kayak halnya demo gitu ya, itu ada merusak fasilitas umum atau menimbulkan keresahan gitu. Jadi masyarakat itu merasa terganggu gitu, dan juga menyebabkan perpecahan. Oke, hari ini kan tadi kita belajar tentang bentuk-bentuk tentang interaksi sosial ya. Tadi berdasarkan sifatnya, dan sekarang berdasarkan pelakunya gitu. Jadi kalau pelakunya itu interaksi sosial antara individu dengan individu, nggak ada. Pak Adi? Pak Adi? Ya. Ternyata ada orang di sana. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial individu dengan individu dengan kelompok. Seperti halnya Ibu Heni ketika Zoom meeting dengan kalian. Mungkin kalian sekarang kalau nonton nobar ya sama keluarganya, bisa disebut sebagai contoh dari bentuk interaksi sosial individu dengan kelompok. Dan yang terakhir ada yang namanya kelompok dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok ini seperti apa ya? Seperti halnya itu bisa dicontohkan seperti pertandingan kelas A dan kelas B. Nah, itu dulu ya anak-anak tentang bahasan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan Ibu akan menampilkan beberapa kuis. Nah, menyusun kata ya. Coba kalian sebutkan kira-kira kalian tuh menemukan kata-kata apa aja sih tentang bentuk-bentuk interaksi sosial hari ini gitu ya. Oke, silakan kalian temukan kata-kata tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Yang paling banyak itu yang menang. Oke, anak-anak, kita jumpa di next video. Bye-bye.